Ya saudaraku, ini adalah SD ku dulu, zaman bahla, zaman dulu sekali. Jadi perkembangannya amat sangat jauh ya di saat aku sekolah dulu ya. Nah dulu mah ininya bukan di keramik gini, jadi tegel gitu loh. Nah kalau terus temboknya ini banyak perubahan lah pokoknya. Tapi aku dulu merasanya nih sekolahan gede banget ya. Karena udah tua kayaknya ya segini. Ya udah, kita bakal ngobrol-ngobrol yuk. Kenapa alasan aku pulang kampung? Banyak alasan sebenarnya ya. Ya udah yuk. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil aku nostalgia mengingat zaman-zaman SD dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Salam Rantauan. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsan Hadi ya, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Tapi sekarang udah gak di Jakarta lagi, sekarang udah di kampung halamannya. Di mana? Di Nganjuk, Jawa Timur. Ya saudaraku, jadi aku bikin videonya tuh di SD ku. Jadi SD sama rumahku tuh cuma 5 langkah istilahnya ya, deket banget. Jadi dulu waktu aku pulang, waktu sekolah itu kalau istirahat itu pasti makan. Ya saudaraku, di video ini adalah daily vlog aku, jadi aku tidak membahas masalah kucing. Dan di sini aku akan bercerita alasan kenapa aku pulang kampung ya. Jadi kenapa aku pulang kampung, alasannya tuh banyak sebenarnya ya. Dan ini pun di luar pertama mesti tuh ganggu terus utama ya. Jadi saudaraku, alasan aku pulang biar nanti orang tidak berprasangka yang macam-macam, apalagi teman-temanku yang ada di Jakarta gitu ya. Jadi aku pulang itu tanpa direncana. Memang ada keinginan untuk pulang, cuma tidak secepat ini gitu ya. Alasan aku pulang karena satu, orang tuaku tuh udah sepuh ya, terutama emakku kayaknya tulangnya kena gitu ya. Jadi itu alasan yang pertama. Yang kedua, bapakku bilang yang bikin aku agak terenyuh, terus aku berpikir takutnya ya kita nggak tahu ya karena kita jauh. Pokoknya kan kalau anak jauh dari orang tua pasti punya pemikiran yang begitu gitu ya. Jadi bapakku pernah telepon video call tuh bilang gini, lebaran ini bisa pulang nggak le gitu, bareng seminggu kayak gitu kan, kamu udah lama nggak pulang, sudah 3 tahun nggak pulang gitu. Terus dengan berat hati aku bilang iya, nanti insya Allah aku pulang pak gitu ya, karena memang keadaannya di saat itu tabunganku udah nipis gitu kan. Dan walaupun lebaran masih lama ya saudaraku ya, cuman kan ya namanya orang tua minta anaknya suruh pulang, apalagi cuma di Jakarta gitu kan, sehari semalam ada nyampe gitu. Akhirnya ya nanti kalau aku ada rezeki aku pasti pulang. Terus alasan ketigaku yaitu Tama. Kenapa? Karena Tama itu sudah mulai sekolah, dia sekarang udah kelas TKB atau besar. Dan aku kalau melihat saat temanku ngirim videonya atau apa tuh, aku merasa kasihan gitu loh, kayak bajunya apa sih namanya, kayak nggak digosok gitu-gitu loh, maksudnya kurang perhatian. Karena adik-adikku jujur aja nih, adik-adik itu males banget orangnya. Jadi selama 1 bulan aku pulang di kampung itu, aku full ngeberesin rumah ya. Jadi ada yang bilang ini dong rom tour gitu rumahnya Mas Aris gitu, nggak layak untuk di rom tour karena berantakan banget. Jadi aku udah beres-beres, ditata di sini nggak sampai sejam udah berubah lagi tempatnya, acak-acakan lagi ya. Begitulah saudaraku ya. Ya gimana sih, bapakku beres-beres, makku beres-beres, otomatis aku harus beres-beres. Karena jujur aja kata makku, anak yang paling bersihan tuh aku. Pindah tempat saudaraku ya. Oke, alasan berikutnya itu karena memang aku sudah waktunya pulang ya saudaraku ya. Jadi aku udah 10 tahun di Jakarta dengan begitu banyak pengalaman hidup, pelajaran hidup, tahu mana yang baik dan buruk. Terus saatnya aku bersama adik-adikku tuh punya usaha sendiri, aku pengennya sih punya usaha keluarga yang dikelola oleh satu keluarga gitu, adik-adikku gitu ya.
dan adikku udah jalan untuk kopi dan rotinya. Dan insya Allah aku minta doanya saudaraku ya, agar aku dan adik-adikku bisa mengembangkan usahaku, punya banyak cabang, pengen punya bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan pekerjaan dengan mempekerjakan mereka, begitulah pengennya seperti itu. Semua butuh proses, tapi alhamdulillah untuk Pandai Coffee sendiri itu sudah sudah dikenal banyak orang, alhamdulillahnya seperti itu. Terus jadi selama aku di Jakarta tuh kayak dimusuhin gitu sama adik-adikku, kenapa nggak mau pulang gitu kan, kenapa nggak mau pulang, ayo kita usaha bareng gitu kan. Tapi kan karena di Jakarta masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, ada urusan-urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku pending dulu gitu kan. Dan rencana memang ada, sekali lagi aku balik ngomong, rencana memang ada untuk pulang kampung, tapi itu masih jauh gitu loh. Aku masih pengen ngumpulin duit buat modal misalnya kan gitu kan. Cuman Allah berkehendak lain, karena tadi ingat omongan bapakku itu masa lebaran ini nggak bisa pulang gitu ya. Jadi aku ceritain ya Allah, ya saudaraku ya, kuasa Allah lah istilahnya gitu. Jadi sholat itu aku doa. Jadi aku doa gini, ya Allah, izinkan hamba pulang untuk merawat, menjaga kedua orang tua hamba sebelum lebaran gitu. Terus aku berpikir lebaran masih lama, aku minta diajukan lagi, ya Allah aku pengen pulang sebelum Ramadan gitu kan, masih lama lagi. Ya Allah, izinkan hamba pulang sebelum tanggal 15 Februari. Allahualam tanggal 5 itu aku dikasih kemudahan untuk pulang ke kampung halaman. Itu pun butuh drama, butuh cerita, dan menguras air mata buku. Haru bener-bener haru saudaraku. Jadi saudaraku ya, jadi waktu pulang itu aku nggak pegang duit sama sekali. Waktu pengen pulang itu ya, tabungan nggak ada, kebutuhan hidup di Jakarta makin banyak gitu kan. Terus dan akhirnya tiba-tiba temennya adikku yang sudah kayak adikku sendiri, sudah kayak keluarga sendiri, aku ada duit segini mas, kamu pulang, oke. Dan akhirnya segala sesuatunya dimudahkan sampai aku dapat truk, sampai aku bisa pulang sampai ke rumah. Yang mungkin saudara-saudara kalian, saudara-saudaraku bisa lihat perjalananku waktu pulang. Jadi untuk sewa truk itu kurang lebih 3 juta untuk perjalanan, untuk makan dan segala macam untuk kebutuhan hidupku di sini. Alhamdulillah pokoknya dimudahkan. Terus perubahannya apa Mas Aris setelah di kampung selama 1 bulan ini? Perubahan nggak ada. Sekali lagi aku nggak sombong, sifat tetap aja seperti dulu, Aris yang dulu ya, yang suka bales komen kalian. Terus mungkin perubahan kulitku sekarang agak gelap, hitam, karena memang cuaca di Nganjuk itu panas, tapi nggak yang sepanas Jakarta. Dan di sini kan aku sering warawiri, jarang pakai jaket gitu kan. Terus beres-beres ya, pokoknya gitulah, kulitku agak gelap. Dan mungkin berat badanku sedikit naik karena apa? Karena di sini makanan makku selalu masak, walaupun makanan sederhana, tapi itulah yang dikangenin para rantauers dimanapun kalian berada, masakan orang tua, walaupun itu nasi sama garam istilahnya, tapi kalau yang masak emak atau ibu kalian pasti berasanya beda. Itu yang bikin aku kadang kalap makan gitu, makan terus-terusan gitu. Terus apa ya saudaraku ya, ya itu aja sih mungkin ya yang aku bisa sedikit ceritakan. Oke, buat para rantauers dimanapun kalian berada, yang lagi jauh dari orang tua, yang lagi merantau berjuang buat keluarga, tetap semangat. Insya Allah kalau pengen pulang, insya Allah nanti kalau ada pas waktunya, momennya tepat, pasti kalian akan pulang berkumpul dengan keluarga kalian. Yang lagi sakit cepat sembuh, doa terbaik buat saudaraku. Yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, doa terbaik buat saudaraku juga ya. Udah jam 2 nih kayaknya, aku mau beres-beres lagi, karena nanti kalau memang nggak hujan aku mau jualan lagi sama adik-adikku. Minta doanya agar selalu diberikan kesuksesan, kelarisan kalau jualan ya, bisa buka cabang insya Allah. Amin. Oke saudaraku, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantauers.